Halo, kembali berjumpa dengan saya, Sunarif dari Forum News Network. Jadi, hari-hari ini target atau tenggat waktu yang diberikan kepada Menko Luhut untuk menurunkan COVID di Indonesia sudah terlampaui nih. Jadi kan Luhut diberi tugas oleh Jokowi tanggal 18 September. Jadi hitungannya sekarang sudah 2 pekan. Bagaimana hasilnya? Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada Luhut ini sudah terlampaui gitu. Dan kalau kita baca data Satgas sebelumnya sudah muncul bahwa terpenuhi target itu. Sebenarnya kalau menurut Anda sini terpenuhi atau tidak? Harusnya diberitahu datanya sudah ditapis oleh intelijen atau belum. Kan faktor itu yang dari dulu bikin orang nggak percaya. Lain misalnya kalau dianggap bahwa cara kita nangani COVID tidak lagi berbasis pada BIN. Itu belum dicabut loh status itu. Jadi tetap saya anggap bahwa saya lebih percaya pada analisis epidemiolog daripada analisis pemerintah. Betul. Nah, publik juga menganggap bahwa apa pentingnya sih 2 minggu, mau 3 minggu atau 2 minggu kurang 1 hari juga. Tetapi alam pikiran publik bukan lagi menunggu hasilnya, tetapi frustrasi bahwa ini nggak selesai-selesai. Nanti setelah 2 minggu menurun sedikit, 4 hari kemudian naik lagi. Lalu nanti ada analisis lagi, kenapa naik itu? Putar lagi datanya itu. Jadi selama konsistensi di dalam penanganan ini tidak diperlihatkan, maka orang akan percaya. Nah, kalau kita baca misalnya keterangan penanganan di luar negeri, kan rumusnya berhasil. Inggris walaupun ada kenaikan tapi tetap turun terus. Jerman segala macam berhasil karena tracing satu dilakukan, dan kedua adalah kepemimpinan yang konsisten. Jadi kalau model di luar negeri dijadikan rumus para epidemiolog untuk menganalisis Indonesia, maka yang langsung diperlihatkan tracing tidak bertambah, kepemimpinan justru berubah-ubah. Maka secara logis pasti kasusnya tambah. Kan mudah sekali itu. Sekarang misalnya kalau Pak Luhut bilang nanti dalam konferensi pers, atau Pak Doni atau siapapun dari Gus Tugas mengatakan sudah turun. Kan mesti diterangkan, turun karena apa itu? Karena tracing bertambah, karena kepemimpinan konsisten, kan itu yang orang tunggu kan. Jadi cara turunnya itu yang orang mau tunggu, bagaimana caranya tuh. Kalau cuma bilang naik turun, ya mana orang percaya. Sekarang orang ingin tahu gitu. Apa dasarnya bahwa itu turun? Ya. Nah, itu yang nggak mungkin atau tidak pernah bisa diterangkan. Selalu hanya diterangkan numbers-nya itu, tapi methods yang membuat flattening itu tidak diperlihatkan. Ya, sama dengan seperti kita sekarang bahwa angka positif sekian, tapi karena ternyata jumlah tesnya juga sedikit gitu ya. Jadi mau jadi sedikit kan. Itu agak seperti bermain kan kita pernah menyinggung soal otak-atik statistik gitu yang dimulai dulu dengan surat Khofifah ke Menteri Kesehatan. Ya itu soalnya di seluruh dunia begitu diumumkan, begitu pers nunggu keterangan saintifik. Kenapa dia turun, kenapa dia naik itu. Nah, itu yang juga ditunggu orang hari ini. Nah, di dalam tradisi akademis hanya 2 faktor itu tuh, yaitu tracing, karena tracing banyak, dan karena kepemimpinan. Jadi debatnya mesti di situ sebetulnya, bukan menduga-duga tuh, apalagi epidemiolog menganggap itu tidak berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Jadi terus-menerus ingin dipompa semacam optimisme, tetapi yang terjadi adalah orang makin pesimis. Ya. Apalagi dihubungkan dengan soal pilkada yang sebetulnya dipaksakan dijalankan, oleh karena itu angka COVID mesti dari sekarang dicicil turun. Jadi direkayasa angkanya turun supaya nanti dalam 2 minggu ke depan diperlihatkan bahwa nggak ada masalah, pilkada jalan terus. Sementara orang lihat bahwa Malaysia tetangga kita, begitu pilkada dibikin, angkanya naik itu. Padahal Malaysia punya metode yang lebih ketat gitu kan. Jadi nanti orang juga akan bandingkan, loh kok Malaysia naik? Ya berarti Malaysia lebih buruk dong metodenya. Lalu orang bilang Malaysia justru lebih bagus, yang lebih bagus pun metodenya bolong.
Nanti pemerintah bilang, ya itu kan pendekatan yang lain, tuh kita punya kemampuan untuk menghalangi COVID masuk ke kotak suara. Loh, jangankan masuk ke bilik suara, COVID itu bisa masuk ke Gedung Putih. Bayangkan bagaimana teramanya bisa kena. Jadi seluruh keterangan pemerintah juga akan jadi bualan lagi. Akan ditanggapi secara sinis, terus pemerintah marah lagi tuh. Kalau begitu kita pemerintah baca, marah, ya, angka COVID naik. ya kalau kita baca laporan Tempo itu menunjukkan betapa amburadulnya penanganan kita ini, dan semakin kacau disebut oleh Tempo begitu ya, setelah Luhut ini masuk turun ke gelanggang. Iya, Pak Luhut turun ke gelanggang, tapi si COVID itu menganggap, ya Pak Luhut jenderal bintang 4, saya bintang 5, kata si COVID tuh. Jadi ada COVID bintang 5 tuh, yang nggak bakal tunduk pada bintang 4. Karena tadi COVID itu, kan itu perilaku COVID hanya bisa diterangkan oleh metode ilmu pengetahuan tuh, perilakunya tuh. Nah sekarang kita mau tahu COVID-nya sudah bisa sebut aja sudah bisa didisiplinkan belum perilakunya. Nah keterangan itu memerlukan keterangan epidemiologis. Ya. Nah epidemiologis bilang bahwa enggak begitu cara menangani perilaku liar dari si COVID itu. Nah sekarang kita mau percaya mana tuh? Orang yang belajar epidemiologi bertahun-tahun dan orang yang ditugaskan untuk memberantas COVID selama 2 minggu kan, saya percaya pada mereka yang belajar bertahun-tahun. Yeah. Bukan yang dalam 2 minggu tiba-tiba ada numbers yang ajaib muncul. Yeah. Nah ini kan akan terus-menerus terjadi seperti itu. Pemerintah mengklaim turun, tapi epidemiolog membantahnya gitu. Saya kira nanti tiba-tiba muncul ide cara paling mudah untuk menurunkan COVID adalah memberantas para epidemiolog. Mungkin aja udah ada ide itu, dan begitu epidemiolognya diberantas, langsung turun. Dia tetap otomatis turun ya, itu. Pasti karena tidak ada yang ngomong bicara. Tapi nanti stasiun-stasiun TV juga tetap melaporkan bahwa angka COVID itu menurun karena epidemiologis nggak lagi ngomong. Kan tetap akan diberitain kan. Lalu stasiun TV disuruh jangan bicara. Maka nanti akhirnya KSP atau juru bicara presiden akan bilang angka COVID sudah turun karena epidemiolog nggak bicara lagi dan karena stasiun TV nggak memberitakan lagi kan. Atau FNN nggak ngutak-ngutik lagi. Ya. Hancur. Iya, hancur. Saya menarik sekali itu membaca berita gitu bahwa pemerintah mengklaim, Satgas mengklaim turun. Tapi menurut para ahli virus itu gitu nyebutnya, saya susah nyebut epidemiolog itu. Katanya tidak betul angkanya. Jadi kadang-kadang saya tidak mau pusing-pusing, tapi saya ketawa saja lihat membaca berita semacam itu. Itu kan jadinya nanti setelah berita itu muncul, epidemiolog ini kemudian saling kirim gila itu teman kita yang di gugus tugas apa kemarin kan, dia udah tahu sebetulnya naik tuh, kira-kira begitu kan. Nanti yang di gugus tugas juga yang kirim WA ke dia, udahlah diam aja ini diatur kan. Jadi kita menduga-duga akhirnya kan bahwa ada semacam WA-WAan di bawah meja yang antara mereka sebenarnya tahu bahwa ini disuruh, ini diatur. Lain kalau nggak ada gejala semacam kekecewaan dari tenaga kesehatan, boleh aja kita percaya. Tapi Profesor Akmal itu mundur, itu betul-betul tanda yang paling terang bahwa tidak ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan dalam perhitungan COVID. Ya, jadi kalau Anda sendiri sampai pada kesimpulan target 2 pekan itu sukses atau gagal? 2 pekan itu tetap 2 pekan kan nggak bisa ditahan kan, 14 hari. 14 hari tetap ada. Tapi janji 14 harinya yang gagal. Kalau 14 hari, hitungan 14 hari tetap terjadi. Tapi angkanya itu yang walahu alam bisawab. Oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih. Gitulah. Ya, daripada kita makin ngaco malam-malam. Oke. Bye.